Halo semuanya, selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Nah, hari ini saya ingin berbagi informasi pengalaman menggunakan Matic yang sering ditakuti oleh beberapa pemilik kendaraan, yaitu Matic DCT atau Dual Clutch Transmission. Nah, untuk Matic dia ada 3 tipe yang paling populer, yaitu Matic AT konvensional, CVT, sama Matic DCT Dual Clutch Transmission. Ini ada di Ford Fiesta tipe S. Ini pakai Matic DCT ya, Dual Clutch Transmission. Nih, sering jadi momok. Banyak yang takut menggunakan Matic DCT. Oke, kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari Matic DCT ya. Nih, ini sudah agak lama saya punya, guys. Sudah beberapa tahun. Jadi punya pengalaman ya. Nih, banyak sekali kelebihan, terus ada juga kekurangan. Oke, kita mulai dari kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama, nih teman-teman perhatikan, ini salah satu kelebihan di Matic DCT. Ini saya start. Untuk pindah gigi dia nggak ada delay, maksudnya seperti ini, nggak ada hentakan. Nah, ini ke R, ke N, ke D, ini nggak ada hentakan, nggak ada penurunan RPM ya. Ini misal saya pindah N, perhatikan teman-teman, ini RPM saya pindah mau ke D, nggak ada penurunan RPM sama sekali. Nah, karena untuk DCT dia itu tipenya kopling kering, menggunakan kopling kering ganda. Dia ada 2. Yang kopling A itu buat gigi 1, 3, 5 atau gigi ganjil. Kemudian kopling B dia buat gigi genap, yang gigi 2, 4, 6. Nah, jadi tipenya dia kayak transmisi manual tapi dimatickan. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kita berada di gigi 1, terus giginya itu mau pindah ke gigi 2. Nah, itu gigi 2-nya dia sudah disiapkan, sudah siap, tinggal yang gigi 1 itu koplingnya dilepas. Jadi sangat cepat sekali dia. Nah, kalau seperti ini, kalau masuk ke D, dia nggak ada jeda dikarenakan dia benar-benar terlepas dari mesin, putarannya terlepas. Beda sama yang AT konvensional ataupun yang CVT. Nah, kalau AT konvensional maupun CVT dia ada dropnya. Nah, kalau seperti ini nggak ada, jadi tinggal kita lepas rem, ini langsung jalan, guys, tanpa ada hentakan. Nah, itu kelebihan pertama. Lalu kelebihan yang kedua, Maticnya benar-benar responsif. Jadi kalau pindah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah itu cepet banget. Gigi 1, gigi 2-nya udah disiapkan, lepas kopling. Terus 2, ketiga, 3-nya disiapkan, tinggal lepas yang gigi 2, begitu seterusnya. Jadi sangat-sangat cepat sekali. Dan sangat cocok buat teman-teman yang ini ya, istilahnya seneng spot, seneng kebut-kebutan. Nih, saya seneng sekali sama Matic DCT. Bener-bener enak, guys. Karena untuk saya sendiri ya, itu kan ya kadang nyoba test drive yang AT konvensional maupun AT yang CVT. Nah, itu sensasinya beda. Ini benar-benar enak ya. Oke, untuk kelebihan ya paling ya itu tadi, nggak ada hentakan sama pindahnya itu responsif. Nah, kalau kekurangan, nah ini yang pertama adalah di bagian ini, guys, saya tunjukkan ya.
Nah, yang jadi masalah di bagian TCM, dia itu nempel di bagian bodi matic, jadi sangat rawan sama air. Terus bagian kopling, nah itu juga rawan sama air ya. Jadi misalkan ada banjir kira-kira ya setengah ban lebih, kalau bisa jangan diterjang guys. Khawatirnya dia rembes masuk, terus mekanikalnya dia macet, dia korosi, nanti nggak bisa masuk gigi ya. Nah, kemudian ada lagi kekurangan, itu misalkan kita masuk di gigi 6, terus di depan ada halangan ya, ada halangan, kita mau berhenti dengan cepat. Nah, itu ada kayak bunyi, sedikit bunyi halus tapi terdengar di dalam kabin, bunyinya tek 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 seperti itu. Tapi khusus untuk yang mau berhenti mendadak ya, istilahnya mau cepat untuk berhenti, itu kayak ada bunyi ya, mungkin ya dia perpindahan giginya tek 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 seperti itu. Tapi kalau nggak butuh cepat, jadi dari gigi 6 mau ke gigi rendah itu pelan-pelan gitu, itu halus sekali, nggak ada masalah, nggak ada bunyi. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah, nah, harga. Kalau teman-teman ada rusak di bagian kopling, itu kemarin browsing ya antara 15 jutaan lah, dual clutch SI nya. Terus kalau TCM itu misalkan rusak, kemarin online shop itu ada yang antara 10 juta sampai 11 juta. Jadi macam-macam ya, misalkan sampai rusak koplingnya, dual clutchnya sama TCM ya mungkin antara 20 juta ke atas guys. Nah, itu kekurangan. Cuman ya ini sudah beberapa tahun, 5 tahun lebih ya. Ini kalau teman-teman bisa merawat, tetap maticnya ini awet. Sama kekurangan lagi, jangan sampai misalkan akinya ini drop guys, teman-teman paksakan buat start. Nah, itu bisa merusak TCM nya. Jadi misalkan sudah terdeteksi drop ya, kan start drop, itu jangan diulangi lagi, langsung atasi masalahnya, kemungkinan akinya ya. Nah, kalau sudah drop tapi teman-teman start terus mati, start lagi, nah itu bikin TCM nya rawan error guys. Oke, perhatikan ya, jangan lewat genangan air. Terus yang utama adalah akinya jangan sampai drop, nih rawan sekali. Dan untuk biaya ya kayak tadi, misalkan TCM ya antara 10 jutaan, terus dual clutchnya ya sekitar 15 jutaan. Cuman ya bener-bener enak sekali guys, maticnya, dual clutchnya enak sekali. Terus sudah ada sport mode, ini yang plus. Bentar. Nah, kalau sport, di posisi sport ini ada tiptroniknya. Yang atas ini buat nambah gigi, yang bawah buat ngurangi gigi. Nih, mantap sekali guys. Oke, karena ini sifatnya diskusi, misalkan teman-teman ada masalah di DCT, bisa di info di kolom komentar. Jadi biar teman-teman lain yang mau beli kendaraan menggunakan transmisi DCT ini nggak was-was ya, nggak ragu. Dan saya bilang sekali lagi, untuk Matic DCT ini benar-benar mantap. Saya sangat suka sekali Matic DCT dibandingkan AT maupun CVT. Oke guys,